Fi qulubihim, ialah tetap di hati-hatinya orang munafik. Ini kembalinya keman sebenarnya. Hum ini kembalinya keman. Cuma agar lebih jelas, saya mengartikan orang-orang munafik. Saya kembalikan kepada orang-orang munafik. Man itu ada Orang-orang munafik. Langsung saya rujuk ke isinya man yang dimaksud orang-orang munafik. Fi qulubihim, ialah di dalam hatinya orang munafik, maradun, adapun penyakit, syakun tegese keragu-raguan, wanifakun dan kemunafikan. Fahuwa, maka adapun munafik, atau kita kembalikan kepada keragu-raguan, fahuwa, adapun keragu-raguan. Tapi katanya ustadz saya itu dhamir itu kembalikan yang dekat. Fahuwa, maka adapun munafik. Nah, karena yang dekat munafik. Tapi kalau dikembalikan ke syakun, ke keraguan, bisa. Saya rasa bisa. Fahuwa, maka adapun kemunafikan, ialah yumridu, membuat sakit apa munafik, kulubahum, kepada hati-hatinya orang munafik. Ayud aifuha, tegese melemahkan apa munafik, ha, kepada hati. Jadi ragu dengan keislaman, ragu-ragu. Nah, kemudian sama Allah itu orang ragu itu mamang itu sakit itu. Kalau dalam psikologi itu memang sakit. Kalau saya ingin ini, ingin ini, itu sakitnya nggak terlalu kalau gagal misal. Kalau saya bertujuan ingin ini. Nah, itu lebih kuat. Tetapi kalau ragu, itu psikologi, dalam hal ilmu psikologi itu sakit, itu ragu ini mau ke sana atau ke sana, ini bingung. Kebingungan itu adalah suatu yang menyakitkan, di hati itu menyakitkan. Orang suka sama laki-laki, suka sama perempuan misal, dia ragu, ini saya ingin nikahi atau tidak saya nikahi, itu kan terus seperti itu, terus hatinya nggak ada perubahan. Nah, itu sakit sekali itu. Sakit. Kalau psikologi itu penafsiran saya, kalau saya ambil referensi di psikologi. Fazadahum, maka menambahum kepada orang munafik, siapa Allah maradon, kepada rasa sakitnya. Jadi Allah menambah lagi sakitnya. Bima, dengan sesuatu, angzalahu, yang menurunkan siapa Allah, hu, kepada barang, minal Qur'ani, bayannya dari Al-Quran, likufrihim, karena kekufurannya orang munafik, bihi, terhadap Al-Quran. Tambah, sudah ragu, padahal diturunkan Al-Quran, jadi tambah sakit. Nah, seperti ini suatu kebenaran. Seperti makanan, saya itu suka bakso misal, saya suka bakso. Nah, tapi saya mengatakan saya tidak suka bakso. Ketika ditawari bakso yang banyak, kita kan terasa apa ya? Kita mengatakan di hati kita itu suka bakso. Nah, ketika ditawari bakso banyak, berapa mangkok, 10 mangkok itu di hadapan kita, diturunkan mangkok bakso sebanyak-banyaknya, kita kan terasa sakit. Kita suka bakso tapi hanya melihat bakso yang banyak tapi tidak makan. Nah, itu kan sakit sekali. Nah, sama Islam, Al-Quran itu kan tidak ada kemamangan, jelas asli, jelas benar. Nah, orang munafik tidak mengakui. Nah, kemudian turun kebenaran-kebenaran itu yang berbentuk Al-Quran, itu kan mereka tambah sakit. Nah, itu sakit, menurut psikologi itu sakit itu. Walaupun di badan tidak sakit, tapi hati itu terasa sakit. Jelas itu enak, tetapi
tidak ikut menikmati. Nah, itu sakit itu. Dengan turunnya Al-Quran menambah sakit. Menambah, nah, tambah sakit. Karena kekufurannya orang yang munafik bihi terhadap Al-Quran. Walahum, dan ialah bagi orang-orang munafik, adapun siksa, alimun yang pedih, mu'limun tegese menyakitkan, bima dengan sesuatu, karena yang ada kanu, bima dengan sesuatu, kanu yang ada siapa mereka orang-orang munafik, ialah yukadzibuna berbohong semua atau berdusta atau mendustakan semua, bitasydidi dengan tasydid ay nabiyallahi tegese kepada nabinya Allah, wa bitakhfifi dan dengan ringan, dengan tanpa tasydid, wa bitakhfifi dan dengan membaca tidak bertasydid, ay fi qaulihim tegese di dalam hatinya orang-orang munafik, amanna kepada lafaz amanna. Jadi ini perbedaan ditasydid dan tidak ditasydid. Bitasydidi dengan tasydid, wa bitakhfifi dan tanpa tasydid. Nah, berarti kan kalau tidak bertasydid itu kadzaba yakdzibu, artinya berbohong. Nah, kalau dengan tasydid jadi ikut wazan fa'ala, jadi muta'adi. Jadi kadzaba yukadzibu. Kalau kadzaba yakdzibu itu berbohong. Zaid berbohong. Kadzaba Zaidun. Zaid berbohong. Jadi tidak ada objeknya. Ya. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu namanya kata kerja intransitif kalau nggak salah. Nah, kemudian dimuta'adikan. Muta'adi itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi yang awalnya berbohong menjadi membohongi. Jadi membutuhkan maf'ul bi'. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia objek. Berarti kadzdzaba yukadzibu Zaidun. Zaid membohongi Amron kepada Umar. Jadi kalau tidak bertasydid itu kan artinya berbohong. Berbohong. Kalau tidak ada tasydid, kalau ditasydid fi'il muta'adi. Jadi kalau ini yang lazim yakdzibu, kadzaba yakdzibu, kanu yakdzibu artinya dengan sesuatu kanu yang ada siapa orang munafik, yakdzibu berbohong. Nah, makanya di sini ditambahi ai fi qaulihim, di dalam ucapannya orang munafik, amanna, bentuk ucapannya amanna. Nah, seperti itu. Tapi kalau dimuta'adzikan kanu ada siapa orang munafik, yukadzibuna membohongi, berbohong atau membohongi orang munafik. Membohongi kepada siapa? Nabi Allahi. Nah, di sini karena muta'ati membutuhkan objek, objeknya adalah Nabi Allahi, nabinya Allah. susunannya itu Maf'ul B. Orang munafik berbohong dalam kalau ini yang tidak bertasydid, orang munafik berbohong dalam hatinya, berbohong dalam hatinya karena mengatakan amanah. Tetapi kalau muta'ati yang membutuhkan objek, yukadzibu dengan tasydid, orang munafik membohongi siapa? Nabinya Allah. Nabinya Allah waktu itu adalah Nabi Muhammad. Jadi orang munafik membohongi Nabi Muhammad. Tasydid ini perabot untuk memuta'adikan fi'il lazim. Ya, muta'adikan. Wa idza qila lahum Allahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.